Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan kembali nama saya David dan kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana melakukan instalasi modul pada Odoo dan bagaimana melakukan aktivasi developer mode pada Odoo. Nah, sebelum kita melakukan instalasi modul, tentu kita harus melakukan login ke dalam dashboard Odoo itu sendiri. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan database yaitu tugas 2 David 200682211 dan saya akan melakukan login sehingga saya bisa masuk ke dalam sistem Odoo itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan login, kita dapat membuka page apps melalui home menu. Dan pada page apps kali ini kita dapat melihat seluruh modul yang dimiliki oleh Odoo seperti sales, invoicing, CRM, accounting, dan sebagainya. Nah, saya akan melakukan instalasi salah satu modul yaitu CRM. Dan untuk melakukan instalasi, kita dapat langsung mengklik activate pada modul CRM dan Odoo akan melakukan instalasi. Nah, apabila instalasi sudah selesai, maka page Odoo akan terrefresh pada browser. Dan untuk mengecek apakah CRM sudah terinstall, kita dapat membuka kembali halaman apps dan dapat terlihat bahwa pada modul CRM sudah terdapat tulisan install. Maka dari itu, pada home menu, kita dapat membuka modul CRM dengan mengklik CRM. Dan nah, kita sudah membuka modul CRM pada Odoo. Nah, untuk bagian kedua, saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana kita melakukan developer mode pada Odoo. Untuk melakukan aktivasi developer mode, kita dapat membuka halaman settings melalui home menu. Lalu pada halaman setting kita dapat scroll ke paling bawah hingga menemukan bagian developer tools. Nah, terdapat 3 model developer mode yang dapat kita pilih. Namun pada tutorial kali ini saya akan memilih yang paling pertama yaitu activate the developer mode. Nah, apabila kita sudah mengklik, maka page Odoo akan terrefresh pada browser dan kita dapat melihat bahwa developer mode sudah aktif. Nah, bagaimana kita tahu sudah aktif? Hal pertama yang dapat kita lihat bahwa pada link Odoo tersendiri dapat terlihat ada tulisan debug sama dengan 1. Dan juga dapat terlihat bahwa di samping nama user yang sedang kita gunakan terdapat nama database yang sedang kita gunakan. Yaitu pada kasus saya adalah tugas 2 David 2006482211. Nah, salah satu eksplorasi fitur yang dapat kita lakukan pada developer mode adalah manajemen user. Untuk melakukan manajemen user, kita dapat membuka kembali halaman settings, dan pada tabs user and company, kita dapat memilih users. Nah, pada halaman ini kita dapat melihat seluruh user yang terdapat pada database Odoo yang sedang kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan modifikasi pada user yang bernama David Johan. Saya akan mengganti nama user ini menjadi David Johan admin, dan saya juga akan mengganti restriksi yang dimiliki oleh user ini. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat membuka bagian teknikal. Nah, saya akan memberikan seluruh restriksi pada David Johan sehingga user David Johan ini dapat melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh seorang user pada Odoo. Maka dari itu saya akan mengaktifkan seluruhnya dengan memilih semua checkbox pada bagian ini. Nah, apabila kita sudah mengklik semua checkbox, kita dapat melakukan save terhadap perubahan pada user tersebut yang sudah kita lakukan. Namun sebelum kita melakukan penyimpanan dapat terlihat bahwa pada bagian ini saya tidak memilih text display B2C. Mengapa? Karena apabila kita memilih text display B2B dan text display B2C secara bersamaan, maka terdapat error pada Odoo karena seorang user tidak dapat memiliki keduanya, di mana kita harus memilih salah satu. Nah, maka dari itu saya hanya akan memilih text display B2B pada kesempatan kali ini. Untuk melakukan penyimpanan, secara default udah akan melakukan penyimpanan secara otomatis. Namun apabila kita ingin melakukan penyimpanan secara manual, kita dapat mengklik tombol awan yang ada di samping nama user di atas untuk melakukan save manually. Nah, setelah kita klik, dapat terlihat bahwa nama user sudah menjadi David Johan admin seperti berikut. Nah, apabila kita sudah selesai menggunakan developer mode pada Odoo, kita dapat menonaktifkan developer mode. Untuk melakukan hal tersebut, kita dapat kembali ke halaman setting seperti sebelumnya.
Dan kita dapat scroll ke paling bawah hingga ke bagian Developer Tools, dan kita dapat mengklik Deactivate the Developer Mode. Nah, maka dari itu Udo akan terrefresh kembali pada browser, dan kita dapat melihat bahwa Developer Mode sudah tidak aktif. Hal tersebut dapat terlihat dari pada link Udo sudah tidak ada lagi debug sama dengan 1, dan sudah tidak ada lagi nama database yang sedang digunakan di samping nama user. Nah, maka dari itu teman-teman sudah bisa melakukan instalasi modul dan juga aktivasi Developer Mode pada Udo. Mungkin untuk seluruh detail-detail tahapan yang saya lakukan pada video tutorial kali ini juga saya sudah cantumkan pada blog Medium yang sudah saya buat dengan link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video kali ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih sudah menonton semuanya.